Langit di atas Jakarta mulai memerah, melukiskan gradasi jingga dan ungu yang indah. Di taman belakang rumah mewah mereka, Dina dan Farhan duduk berdampingan di sebuah bangku kayu jati, dikelilingi oleh ribuan bunga mawar yang mekar dengan sempurna. Aroma harum nan lembut menguar, bercampur dengan semilir angin sore yang sejuk, menciptakan suasana damai yang seringkali mereka impikan. Dina bersandar di bahu Farhan, matanya menerawang ke arah kolam ikan koi yang gemericik airnya menenangkan. Sebuah senyum tipis terukir di wajahnya. Ia meraih tangan Farhan yang berada di pangkuannya, mengaitkan jemarinya dengan jemari suaminya yang hangat. "Indah sekali ya, Mas," bisiknya pelan, suaranya dipenuhi ketenangan. Rasanya semua penat kerja seharian hilang begitu saja. Farhan membalas genggaman tangan Dina, lalu mengecup kening istrinya dengan penuh kasih sayang. "Tentu saja, sayang. Karena disinilah tempat kita. Rumah kita, surga kecil kita," jawab Farhan, suaranya berat namun lembut. Ia memeluk Dina, membuat kepala Dina bersandar di dadanya. Detak jantung Farhan terdengar teratur dan menenangkan. Dina merasa bahwa tidak ada tempat lain di dunia ini yang lebih aman dan nyaman selain di pelukan suaminya. Mereka berdua terdiam, menikmati momen itu. Dina, seorang pengusaha sukses yang namanya diakui di kancah internasional, selalu disibukkan dengan rapat-rapat penting, urusan bisnis, dan perjalanan ke luar kota. Farhan, suaminya, juga tak kalah sibuk sebagai arsitek ternama. Namun, setiap kali senja tiba, mereka selalu berusaha meluangkan waktu untuk bersama di taman belakang ini. Tempat ini menjadi saksi bisu betapa kuatnya cinta dan ikatan yang telah mereka bangun selama 10 tahun pernikahan. Mereka tidak pernah memiliki anak, tetapi hal itu tidak pernah menjadi masalah besar bagi mereka. Mereka merasa cukup satu sama lain. "Kamu tahu, Mas," Dina memulai percakapan lagi, mendongak menatap Farhan. "Aku sudah membatalkan semua jadwal rapat minggu depan. Aku ingin kita liburan. Berdua saja." Mata Farhan berbinar. "Oh ya? Kemana?" "Paris," jawab Dina dengan senyum lebar. "Aku sudah pesan tiket dan hotel di sana. Kita akan menghabiskan waktu seminggu penuh, tanpa gangguan. Hanya kita." Farhan tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. "Paris? Ide yang bagus sekali. Sayang, aku sangat merindukan momen-momen seperti itu. Berjalan di pinggir Seine, menikmati croissant di kafe kecil, dan tentu saja, makan malam romantis di bawah menara Eiffel." Farhan membayangkan semua itu, dan bayangan itu membuat matanya berbinar. "Terima kasih, sayang. Kamu selalu bisa membuatku bahagia." Dina tersenyum. "Kamu juga, Mas. Kamu adalah segalanya bagiku. Selama ada kamu, aku rasa aku tidak butuh apa-apa lagi." Malam semakin larut. Bintang-bintang mulai terlihat menghiasi langit yang gelap. Farhan beranjak dari bangku, mengulurkan tangannya kepada Dina. "Ayo, sayang, kita masuk. Udara mulai dingin." Dina menerima uluran tangan Farhan. Mereka berjalan beriringan, memasuki rumah mewah mereka yang megah. Lampu-lampu kristal di ruang tamu menyala, memancarkan cahaya hangat yang menyambut mereka. Mereka berdua berjalan ke dapur, di mana Farhan mengambil 2 cangkir teh hangat. Mereka duduk di kursi bar, saling bercerita tentang hari yang telah mereka lalui, seperti yang selalu mereka lakukan. "Tadi di kantor, ada insiden lucu," cerita Farhan, terkekeh. "Salah satu asistenku tidak sengaja menumpahkan kopi ke proyek maket penting. Bayangkan, maket yang sudah kami kerjakan selama 2 bulan hancur dalam hitungan detik. Semua orang panik, tapi aku malah tertawa melihat wajah asistenku yang pucat. Akhirnya, aku menenangkannya dan kami mulai dari awal." Dina ikut tertawa. "Kamu memang punya hati seluas samudra, Mas. Beruntung sekali aku memilikimu."
Farhan tersenyum, menatap mata Dina dalam-dalam. Aku yang lebih beruntung, sayang. Kamu adalah wanita paling kuat, paling cerdas, dan paling penyayang yang pernah aku kenal. Aku tidak tahu bagaimana hidupku tanpamu. Mereka kembali terdiam. Suasana hening, tetapi kehangatan di antara mereka terasa begitu nyata. Dina merasa hatinya penuh, meluap dengan kebahagiaan. Dia memikirkan masa depan mereka, tentang rencana-rencana yang telah mereka susun. Perjalanan ke Paris, merenovasi rumah, hingga rencana untuk pensiun dini dan membuka galeri seni. Semua itu terasa begitu dekat, begitu nyata, dan begitu indah. Dina menguap. Aku mengantuk, Mas. Mau tidur? Farhan mengangguk. Mereka naik ke lantai atas, menuju kamar tidur mereka yang besar dan elegan. Di sana, mereka berbagi ciuman selamat malam yang penuh gairah, tetapi juga kelembutan yang dalam. Dina memeluk Farhan, mencoba menyerap setiap kehangatan dan kebaikan yang ia rasakan dari suaminya. Selamat tidur, cintaku, bisik Farhan di telinga Dina. Selamat tidur, sayangku, balas Dina. Dina memejamkan mata, hatinya dipenuhi kedamaian. Dia tidak pernah menyangka, di balik semua keindahan dan kehangatan yang ia rasakan malam ini, badai besar sedang menunggu untuk menerpa hidup mereka. Di balik semua kebahagiaan yang ia rasakan, ada rahasia kelam yang disembunyikan Farhan. Sebuah rahasia yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Malam itu, Dina tidur dengan senyum di bibirnya, tidak menyadari bahwa itu adalah malam terakhirnya merasakan kebahagiaan yang sempurna. Keesokan harinya, sinar matahari menembus tirai jendela kamar, membangunkan Dina dari tidurnya yang nyenyak. Ia membuka mata, dan hal pertama yang ia lihat adalah wajah Farhan yang sedang tidur pulas di sebelahnya. Wajahnya terlihat damai, tanpa beban. Dina tersenyum, mengamati setiap detail wajah suaminya. Alis yang tebal, hidung mancung, dan bibir yang seringkali menyunggingkan senyum hangat. Ia merasa begitu bersyukur memiliki Farhan. Perlahan, Dina bangkit dari ranjang, mengenakan bathrobe, dan berjalan ke dapur. Hari ini adalah hari ulang tahun Farhan. Usianya genap 45 tahun. Dina telah menyiapkan kejutan kecil. Dengan hati-hati, ia mengambil sebuah kotak beludru dari lemari pantry. Di dalamnya, tergeletak sebuah jam tangan mewah dari merek ternama Swiss. Jam tangan itu memiliki tali kulit berwarna coklat tua dan dial berwarna perak yang elegan. Di bagian belakang, Dina telah meminta ukiran khusus. Inisial, DF, yang saling bertaut, diapit oleh tanggal pernikahan mereka. Sebuah hadiah yang syarat makna dan cinta. Sambil menunggu Farhan bangun, Dina menyiapkan sarapan spesial. Pankek dengan sirup maple dan buah beri, serta secangkir kopi hitam kesukaan Farhan. Pukul 7 pagi, Farhan keluar dari kamar. Aroma kopi dan pankek langsung menyambutnya. Wah, ada apa ini? Harum sekali, sapanya dengan suara serak khas bangun tidur. Dina tersenyum. Selamat ulang tahun, sayangku, ucapnya lembut, lalu menghampiri dan mencium pipi Farhan. Ini hari spesialmu. Jadi, aku ingin memulainya dengan cara yang spesial juga. Farhan membalas pelukan Dina. Terima kasih, sayang. Kamu tidak perlu repot-repot. Mana bisa begitu? Ini kan ulang tahun suamiku tercinta, balas Dina manja. Sekarang, duduk dan nikmati sarapan ini. Sambil sarapan, Dina mengeluarkan kotak beludru itu. Aku punya hadiah kecil untukmu. Mata Farhan melebar. Sayang, aku sudah bilang kamu tidak perlu membelikan apapun. Sudahlah, jangan banyak protes, potong Dina, mendorong kotak itu ke arah Farhan. Buka saja. Farhan membuka kotak itu dengan hati-hati. Saat melihat jam tangan di dalamnya, ia terdiam sejenak. Matanya berkaca-kaca. Dina, ini.
Ia tidak bisa melanjutkan perkataannya. Dina tersenyum hangat. Aku tahu kamu suka model klasik. Kuharap kamu menyukainya. Farhan mengambil jam tangan itu, membaliknya, dan melihat ukiran di belakangnya. Dev F, bisiknya pelan, seolah tidak percaya. Sayang, ini sangat indah. Sangat berarti bagiku. Aku tidak bisa berkata-kata. Pakai sekarang, pinta Dina. Farhan segera memakainya. Jam tangan itu terlihat sangat pas di pergelangan tangannya. Sempurna, puji Dina. Farhan menatap Dina dengan mata penuh cinta. Aku tidak tahu bagaimana harus membalas semua kebaikanmu. Kamu memberiku segalanya. Cinta, kebahagiaan, dan sekarang, hadiah yang tak ternilai harganya ini. Dina menggelengkan kepalanya. Cintamu sudah lebih dari cukup untukku, Mas. Jam tangan ini hanyalah pengingat kecil dari cinta kita. Setiap kali kamu melihatnya, aku ingin kamu ingat betapa kita sangat mencintai satu sama lain. Farhan memeluk Dina erat-erat, seolah tidak ingin melepaskannya. Aku tidak akan pernah melupakan ini, sayang. Aku berjanji. Janji itu, pada saat itu, terdengar tulus. Dina mempercayai setiap kata yang keluar dari mulut Farhan. Ia tidak tahu bahwa janji itu, dan semua kebahagiaan yang mereka rasakan, akan segera hancur berkeping-keping. Jam tangan mewah itu, yang seharusnya menjadi simbol keabadian cinta mereka, pada akhirnya akan menjadi monumen bisu dari pengkhianatan yang tak termaafkan. Hadiah itu adalah hadiah terakhir yang Dina berikan kepada Farhan, sebelum badai besar datang dan memisahkan mereka. Episode 3. Selingkuhan di balik pintu. Pagi itu, rumah Dina dan Farhan terasa seperti hari-hari biasa. Farhan berangkat ke kantor lebih awal. Ada rapat penting, sementara Dina, setelah menyelesaikan sarapan, bersiap untuk pergi ke studio. Ketenangan yang terasa di dalam rumah itu bagai selimut tebal yang menutupi sebuah bom waktu yang siap meledak. Dina berjalan menuju kamar mandi di lantai bawah yang jarang ia gunakan. Ia akan mengambil beberapa peralatan kebersihan yang ditaruh di sana untuk disumbangkan kepada yayasan sosial. Namun, saat membuka laci kecil di bawah wastafel, matanya tertuju pada sebuah benda kecil yang tersembunyi di sudut. Sebuah benda yang seharusnya tidak ada di rumah mereka. Benda itu adalah sebuah kotak kecil berwarna putih, mirip dengan kemasan obat-obatan. Dina mengambilnya, tangannya sedikit bergetar. Sebuah tes kehamilan. Hatinya mencelos. Sejenak, ia berusaha menepis pikiran-pikiran buruk yang mulai bermunculan. Ia meyakinkan dirinya bahwa itu mungkin milik salah satu karyawannya yang sedang berkunjung atau mungkin milik pembantunya, Rini, yang memang sering membersihkan kamar mandi ini. Namun, ia tidak dapat mengabaikan rasa penasaran dan firasat buruk yang menusuk-nusuk hatinya. Tes kehamilan itu menunjukkan hasil positif, 2 garis merah yang begitu jelas. Dina menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Ia memutuskan untuk mencari tahu. Ia memanggil Rini, pembantu yang baru bekerja selama beberapa bulan di rumahnya. Rini adalah gadis muda yang pendiam dan terlihat polos. Saat Rini datang, Dina langsung mengajukan pertanyaan itu. "Rini, apa kamu tahu tentang ini?" tanya Dina, menunjukkan alat tes kehamilan itu. Wajah Rini yang tadinya tenang, seketika berubah pucat pasi. Matanya menghindari tatapan Dina. Gadis itu menunduk, tangannya gemetar. "Maaf, Nyonya, saya tidak tahu apa-apa." Jawabnya terbata-bata, suaranya nyaris tak terdengar. Dina tahu Rini berbohong. Nada suaranya, matanya yang gelisah, semuanya menunjukkan ada sesuatu yang disembunyikan. Dina, yang selama ini dikenal sebagai sosok yang tenang dan sabar, merasakan amarah mulai membakar dadanya. "Rini, tolong jangan bohong. Katakan padaku, siapa yang hamil?" desak Dina, suaranya terdengar tegas. "Apakah ini milikmu?"
Rini tidak bisa lagi menahan air matanya. Ia menangis terseduh-seduh, membuat Dina semakin yakin. "Iya, Nyonya, ini milik saya," jawab Rini sambil terisak. "Siapa ayahnya?" tanya Dina, nadanya berubah dingin. Ia berharap jawaban Rini adalah seorang pria dari luar rumah ini. Ia berharap jawaban Rini adalah seseorang yang tidak ia kenal. Namun, jawaban yang keluar dari mulut Rini adalah sebuah pukulan telak yang membuat dunia Dina seolah runtuh. Ayahnya, Tuan Farhan. Mendengar nama suaminya, dunia Dina seakan berhenti berputar. Hening. Hanya terdengar suara tangisan Rini yang pilu. Dina mundur selangkah, tidak percaya dengan apa yang ia dengar. "Tidak mungkin," bisiknya pelan. "Kamu pasti bohong." "Demi Allah, Nyonya, saya tidak berbohong." Rini bersujud di kaki Dina, memohon ampun. "Tuan Farhan yang memaksa saya. Dia bilang dia akan bertanggung jawab. Dia janji akan menikahi saya." Dina tidak lagi mendengar ucapan Rini. Kepalanya terasa pusing. Semua kenangan indah yang baru saja mereka rasakan, senja di taman bunga, hadiah ulang tahun yang penuh makna, semua itu bagai hancur berkeping-keping di depan matanya. Air matanya menetes, namun bukan air mata kesedihan, melainkan air mata amarah. Farhan, suaminya yang sempurna, pria yang ia cintai seumur hidupnya, ternyata telah mengkhianatinya. Bukan hanya berselingkuh, tetapi juga menghamili pembantu di rumah mereka sendiri. Dina berjalan gontai, meninggalkan Rini yang masih bersujud. Ia masuk ke dalam kamar tidur mereka, tempat di mana janji-janji cinta diucapkan, dan tempat di mana kebohongan paling besar disembunyikan. Ia menatap foto pernikahan mereka yang terpajang di nakas. Wajahnya di sana terlihat begitu bahagia, begitu penuh cinta. Cinta itu kini terasa seperti sebuah lelucon pahit. Dina memegang dadanya yang terasa begitu sesak, seolah ada beban berat yang menghimpitnya. Ia mengambil ponselnya, tangannya gemetar. Ia mencari nomor Farhan. Namun, ia mengurungkan niatnya. Ia tahu, percakapan melalui telepon tidak akan cukup. Ia membutuhkan tatap muka. Ia membutuhkan jawaban langsung dari pria yang telah menghancurkan hatinya. Sepanjang hari itu, Dina mencoba menenangkan dirinya. Ia menyuruh Rini untuk beristirahat, tidak bekerja hari ini. Rini yang ketakutan, menurutinya. Dina duduk di ruang tamu, di mana ia dan Farhan seringkali menghabiskan waktu bersama. Setiap sudut rumah ini, setiap benda yang ada, seolah menjadi pengingat akan pengkhianatan yang baru saja ia ketahui. Menjelang sore, suara pintu utama terbuka. Farhan pulang. Wajahnya terlihat lelah, namun senyumnya merekah saat melihat Dina duduk di ruang tamu. "Sayang, aku sudah pulang," sapanya ceria. "Hari ini sangat padat. Aku merindukanmu." Dina tidak bergeming. Ia tidak membalas sapaan Farhan. Ia hanya menatap suaminya dengan mata yang kosong. Farhan, menyadari ada yang tidak beres, berjalan mendekat. "Ada apa, sayang? Kamu sakit?" tanyanya, mencoba menyentuh kening Dina. Dina menepis tangan Farhan. "Jangan sentuh aku," ucapnya dingin, suaranya bergetar. "Aku muak dengan semua kebohonganmu." Farhan terkejut. "Kebohongan apa? Aku tidak mengerti." "Jangan pura-pura, Farhan," kata Dina, suaranya meninggi. "Aku tahu semuanya. Aku tahu tentang Rini. Aku tahu dia hamil anakmu." Wajah Farhan seketika berubah. Semua warna di wajahnya hilang. Ia terdiam, membeku di tempat. Kata-kata Dina bagai panah tajam yang menembus jantungnya. Ia mencoba mencari alasan, mencoba membela diri, tetapi tidak ada kata yang keluar dari mulutnya. Diamnya Farhan sudah menjadi jawaban yang jelas. Dina bangkit dari tempat duduknya, mengambil jam tangan mewah yang baru saja Farhan pakai.
Ia meletakkannya di atas meja, tepat di depan Farhan. "Ini," ucapnya, suaranya penuh kepedihan. "Ambil kembali hadiahmu. Karena semua kebahagiaan yang kita rasakan, semua cinta yang kamu tunjukkan, ternyata hanyalah kebohongan besar." Farhan masih terdiam, hanya bisa menatap jam tangan itu, simbol cinta mereka yang kini telah hancur. Ia tidak berani menatap mata Dina. Malam yang seharusnya diisi dengan kehangatan dan cerita tentang hari yang telah berlalu, kini diisi dengan keheningan yang dingin dan pahit. Dina, yang tadinya penuh cinta, kini dipenuhi dengan amarah yang mendalam. Kebahagiaan mereka, yang terasa begitu sempurna, ternyata hanyalah ilusi. Badai yang selama ini tersembunyi, kini datang menghancurkan segalanya. Farhan berdiri mematung di ruang tengah, menatap jam tangan mewah di atas meja seolah benda itu adalah sebuah bom yang siap meledak. Diamnya Farhan sudah menjadi jawaban yang paling menyakitkan bagi Dina. Perasaannya campur aduk, sakit hati, kecewa, dan yang paling mendominasi adalah amarah. Dina berjalan perlahan menuju lemari kaca tempat foto-foto pernikahan mereka dipajang. Ada foto mereka sedang tertawa bahagia di pantai Bali, ada foto mereka sedang dansa romantis di pernikahan, dan ada foto mereka sedang saling menatap penuh cinta di depan altar. Setiap foto adalah pengingat, bukan lagi tentang cinta yang tulus, melainkan tentang kebohongan yang rapi. Dengan tangan gemetar, Dina meraih bingkai foto pernikahan mereka. Foto itu adalah potret mereka yang paling ia cintai, di mana senyum mereka berdua terlihat begitu tulus. Dina mencengkeram bingkai itu kuat-kuat, lalu merobek foto di dalamnya menjadi beberapa bagian. Suara kertas robek yang nyaring memecah keheningan di antara mereka. Farhan, yang tersentak, akhirnya menemukan suaranya. "Dina, jangan. Tolong, dengarkan penjelasanku dulu," pinta Farhan, suaranya parau. Ia berjalan mendekat, mencoba menghentikan Dina. "Penjelasan apa lagi, Farhan?" tanya Dina, suaranya dingin dan tajam. "Apakah kamu akan menjelaskan bagaimana kamu bisa menghamili Rini? Apakah kamu akan menjelaskan mengapa kamu berpura-pura mencintaiku selama ini? Apakah kamu akan menjelaskan tentang janji-janji palsumu?" Dina melempar potongan-potongan foto itu ke lantai, tepat di kaki Farhan. Matanya berkaca-kaca, tetapi amarahnya lebih besar dari air matanya. "Aku benci kamu, Farhan. Aku benci semua yang telah kamu lakukan. Aku benci diriku yang bodoh karena begitu mencintai dan mempercayai kamu," ucap Dina, suaranya bergetar menahan tangis. Farhan berlutut, mencoba memungut potongan-potongan foto itu. "Aku minta maaf, sayang. Aku khilaf. Aku tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi. Ini tidak seperti yang kamu bayangkan," katanya, suaranya putus asa. "Tidak seperti yang aku bayangkan." Dina tertawa sinis. "Jadi, apa yang harus aku bayangkan, Farhan? Bahwa kamu hanya menolong Rini? Bahwa kamu hanya kasihan padanya? Bahwa anak itu bukan anakmu?" Farhan terdiam. Ia tidak bisa menjawab. Ia hanya bisa menunduk, mengakui kebohongan dan pengkhianatannya. "Kamu adalah orang yang paling aku percaya di dunia ini," lanjut Dina, air matanya akhirnya mengalir. "Aku memberikanmu segalanya. Semua aset mewah itu, mobil, rumah, saham perusahaanku. Semuanya aku berikan karena aku percaya kamu adalah pasanganku seumur hidup. Tapi kamu membalas kepercayaanku dengan pengkhianatan yang paling menjijikkan." Dina berjalan mengelilingi ruang tengah, menatap sekeliling. Matanya menyapu setiap sudut rumah, setiap perabotan mahal yang dibeli dengan uangnya. Ia merasa mual. Semua ini, semua kemewahan ini, terasa kotor dan tidak berarti. Semua yang telah aku berikan kepadamu, akan aku ambil kembali. Aku akan menghancurkan hidupmu, seperti kamu telah menghancurkan hatiku, ancam Dina, suaranya dipenuhi dendam.
Farhan mengangkat kepalanya, menatap Dina dengan mata memohon. "Dina, jangan lakukan ini. Tolong. Kita bisa selesaikan ini baik-baik. Aku masih mencintaimu. Aku akan menceraikan Rini, dan kita bisa." "Menceraikan Rini? Dia bahkan bukan istrimu," potong Dina tajam. "Jangan sebut-sebut cinta di depan mataku, Farhan. Cinta sejati tidak akan berkhianat. Cinta sejati tidak akan menyakiti. Apa yang kamu rasakan itu bukan cinta. Itu hanya nafsu." Dina berbalik, berjalan menuju pintu utama. Farhan bangkit dan berusaha mengejarnya. "Dina, kamu mau kemana? Jangan pergi. Tolong, jangan tinggalkan aku." Dina tidak menoleh. Ia membuka pintu dan melangkah keluar. "Jangan pernah lagi sentuh aku. Jangan pernah lagi bicara denganku," ucapnya dengan suara serak. "Kita sudah selesai, Farhan." Farhan hanya bisa berdiri di ambang pintu, menatap punggung Dina yang menghilang di balik pintu gerbang. Ia ingin berteriak, ia ingin mengejar Dina, tetapi ia tidak punya daya. Tubuhnya terasa kaku, lidahnya terasa keluh. Di dalam hatinya, ia tahu, ia telah melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya. Ia telah menghancurkan cinta yang paling tulus, dan kini ia harus menanggung semua konsekuensinya. Malam itu, di dalam rumah yang mewah dan megah, Farhan duduk sendirian di lantai, dikelilingi oleh puing-puing cinta mereka, memandangi potongan-potongan foto yang berserakan. Ia ditinggalkan, terdiam membisu, dan tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun untuk memohon maaf. Dunia yang ia kenal telah runtuh. Malam itu, Dina tidak pulang ke rumah. Ia mengemudikan mobilnya tanpa tujuan, air matanya terus mengalir membasahi pipi. Hatinya terasa remuk, amarahnya membara. Ia mengemudi hingga ke sebuah kondominium mewah milik sahabatnya, Sarah. Sarah, yang terkejut melihat Dina di depan pintunya pada tengah malam, segera memeluk sahabatnya itu tanpa banyak bertanya. Sarah adalah orang yang tahu betul perjalanan cinta Dina dan Farhan. Ia telah menyaksikan bagaimana Dina jatuh cinta, berjuang membangun bisnisnya, dan berbagi kebahagiaan dengan Farhan. Kini, ia menjadi saksi kehancuran rumah tangga sahabatnya. Dina menceritakan semuanya, dari penemuan tes kehamilan hingga pengakuan Farhan yang membisu. Sarah mendengarkan dengan sabar, hatinya ikut hancur. "Aku tidak menyangka Farhan bisa berbuat sejauh itu," bisik Sarah, mengusap punggung Dina. "Dia terlihat seperti pria yang paling mencintaimu di dunia ini." "Aku juga berpikir begitu," jawab Dina, suaranya serak. "Aku memberikan dia segalanya, Sarah. Aku memberikan dia semua aset mewah yang pernah aku beli. Semuanya atas nama cinta. Tapi ternyata, semua itu tidak ada artinya." Keesokan paginya, setelah tidur yang singkat dan gelisah, Dina bangun dengan sebuah tekad baru. Amarahnya tidak lagi membuatnya hancur, melainkan memberinya kekuatan. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa terus-terusan menjadi korban. Ia harus bangkit. Ia harus melawan. Ia harus mengambil kembali apa yang menjadi haknya. Langkah pertamanya adalah mencari pengacara terbaik. Dina tahu siapa yang harus ia temui. Pak Gunawan, seorang pengacara andal yang terkenal dengan ketegasannya dan rekam jejaknya yang nyaris sempurna dalam kasus-kasus perceraian dan sengketa aset. Dina menelepon Pak Gunawan dan membuat janji temu. Pagi itu, di kantor Pak Gunawan yang berada di lantai teratas gedung pencakar langit, Dina duduk di kursi kulit yang empuk. Di seberangnya, Pak Gunawan menatapnya dengan tatapan penuh simpati namun profesional. Dina menceritakan kronologi kejadian dari awal hingga akhir, tentang perselingkuhan Farhan, kehamilannya Rini, dan semua aset mewah yang pernah ia berikan kepada suaminya. "Saya ingin semuanya kembali," ucap Dina dengan suara mantap. "Saya ingin rumah, mobil, saham, semuanya. Dia tidak pantas mendapatkan apa-apa."
Pak Gunawan mengangguk sambil mencatat semua detail yang diberikan Dina. Nyonya Dina, kasus ini memang membutuhkan ketelitian. Kami akan mengumpulkan semua bukti dan data yang dibutuhkan. Yang terpenting, Anda harus ingat, setiap aset yang Anda berikan kepada suami Anda akan kami tuntut kembali. Kami akan membuat daftar rinci dari semua aset yang pernah Anda berikan. Dina menarik napas dalam-dalam. Saya sudah membuat daftarnya, Pak. Ia mengeluarkan sebuah buku catatan dari tasnya dan menyerahkannya kepada Pak Gunawan. Rumah di Pondok Indah, mobil sport Ferrari merah, saham di 3 perusahaan saya, jam tangan Patek Philippe semua ada di sana, lengkap dengan bukti transfer dan dokumen kepemilikan. Saya sengaja memberikan semuanya sebagai hadiah atas nama cinta, tanpa berpikir akan terjadi seperti ini. Bagus sekali, Nyonya, puji Pak Gunawan. Bukti-bukti ini sangat kuat. Kami akan segera mengajukan gugatan cerai dan tuntutan hak aset. Kami akan mengirimkan surat panggilan ke Farhan untuk mediasi. Dina mengangguk, matanya menatap tajam keluar jendela, memandangi gedung-gedung tinggi di Jakarta. Hatinya masih sakit, tetapi ia tidak akan membiarkan rasa sakit itu menghancurkannya. Ia akan mengubahnya menjadi kekuatan untuk bangkit. Langkah ini adalah langkah pertama menuju kebebasan, menuju babak baru dalam hidupnya tanpa Farhan. Sementara itu, di rumah mereka yang megah, Farhan berada dalam keadaan yang menyedihkan. Ia duduk sendirian di sofa, dikelilingi oleh kesunyian dan kesedihan. Ia telah mencoba menelepon Dina berkali-kali, tetapi panggilannya tidak pernah diangkat. Ia mengirimkan pesan-pesan permohonan maaf, tetapi tidak ada balasan. Di hatinya, ia merasa takut. Takut akan kehilangan Dina selamanya. Takut akan konsekuensi dari perbuatannya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa perselingkuhan sesaatnya akan menghancurkan segalanya. Suara bel pintu mengagetkan Farhan. Ia membuka pintu, dan di sana, seorang kurir berdiri memegang sebuah amplop besar. Surat panggilan dari Pengadilan Agama Jakarta, ucap kurir itu. Ditujukan kepada Bapak Farhan Pranata. Tangan Farhan gemetar saat menerima amplop itu. Ia membuka dan membaca isinya. Isinya adalah surat panggilan untuk mediasi perceraian. Dan, ada satu poin lagi yang membuatnya terkejut. Tuntutan Dina untuk mengambil kembali semua aset mewah yang pernah ia berikan. Farhan jatuh terduduk, pandangannya kosong. Ia telah kehilangan istrinya, dan kini ia juga akan kehilangan segalanya. Penyesalannya terasa begitu dalam, tetapi ia tahu, ini semua adalah buah dari perbuatannya sendiri. Farhan membaca surat panggilan dari pengadilan berulang kali, seolah tak percaya dengan apa yang tertera di sana. Gugatan cerai dari Dina, dan tuntutan untuk mengambil kembali semua aset mewah yang pernah ia berikan. Farhan merasa dunianya benar-benar hancur. Ia tidak hanya kehilangan istrinya, tetapi juga semua yang ia miliki. Kepanikan mulai merayapinya. Ia harus melakukan sesuatu. Malam itu, setelah menenangkan diri, Farhan memutuskan untuk meminta bantuan ibunya. Ibunya, Ibu Ratna, adalah seorang wanita yang sangat dihormati dan memiliki pengaruh kuat di dalam keluarga mereka. Farhan berharap ibunya bisa membujuk Dina agar mau memaafkannya, atau setidaknya membatalkan tuntutan soal aset. Dengan langkah gontai, Farhan menuju rumah ibunya. Di ruang tamu yang mewah, Farhan menceritakan semuanya, tentang perselingkuhannya, kehamilan Rini, dan amarah Dina. Ibu Ratna mendengarkan dengan raut wajah yang campur aduk antara kecewa dan terkejut. Farhan, ibu tidak menyangka kamu bisa berbuat sejauh itu, ucap Ibu Ratna, suaranya dipenuhi kekecewaan. Dina adalah wanita yang sangat baik. Dia memberimu segalanya. Bagaimana bisa kamu membalasnya dengan cara seperti ini? Farhan menunduk, tidak berani menatap ibunya. Aku tahu, Bu. Aku salah. Aku khilaf. Tapi tolong, Bu,
bantu aku. Tolong bujuk Dina agar mau memaafkanku. Aku tidak ingin kehilangan dia. Dan juga, aku tidak ingin kehilangan semua yang sudah dia berikan." Ibu Ratna menghela napas panjang. Meskipun kecewa dengan perbuatan putranya, naluri seorang ibu tetap ada. Ia setuju untuk mencoba berbicara dengan Dina. Keesokan harinya, Ibu Ratna menelepon Dina dan meminta bertemu. Dina, yang masih berada di rumah Sarah, akhirnya setuju. Mereka bertemu di sebuah kafe. Suasana terasa sangat tegang. Ibu Ratna mencoba memulai percakapan dengan nada lembut. "Dina, nak, ibu tahu kamu pasti sangat terluka. Ibu juga sangat kecewa dengan perbuatan Farhan. Tapi, nak, kalian sudah menikah selama 10 tahun. Jangan hancurkan semua itu. Farhan menyesal. Dia sangat mencintaimu. Tolong, maafkan dia." Mendengar kata-kata itu, Dina hanya bisa tersenyum sinis. "Maaf, Bu. Saya tidak bisa." "Tapi kenapa, nak? Farhan sudah berjanji akan bertanggung jawab. Dia akan menceraikan Rini dan..." "Menceraikan Rini? Bu, dia bahkan bukan istrinya," potong Dina, suaranya meninggi. "Dan apakah menurut ibu, setelah semua ini, saya bisa kembali lagi ke Farhan? Apakah ibu pikir saya bisa hidup di bawah atap yang sama dengan pria yang telah menghamili pembantu saya sendiri?" Ibu Ratna terdiam, tidak mampu membantah. Dina melanjutkan, "Ibu tahu, selama ini saya memberikan semuanya kepada Farhan. Rumah, mobil, saham, bahkan jam tangan yang saya berikan saat ulang tahunnya. Semua itu saya berikan atas nama cinta dan kepercayaan. Tapi apa yang saya dapatkan? Pengkhianatan. Jadi sekarang, saya akan mengambil semuanya kembali. Farhan tidak pantas mendapatkan apa-apa." Ibu Ratna, yang tadinya datang dengan harapan dapat meluluhkan hati Dina, kini terkejut dengan ketegasan Dina. "Tapi, Dina, itu akan menghancurkan Farhan," bisik Ibu Ratna, matanya berkaca-kaca. "Apakah Farhan memikirkan bagaimana perbuatannya akan menghancurkan saya?" tanya Dina balik. "Saya tidak peduli, Bu. Saya tidak lagi peduli dengan Farhan." Namun, di dalam hatinya, Dina tidak sepenuhnya tidak peduli. Perasaannya masih campur aduk. Ia masih mencintai Farhan, tetapi pengkhianatan itu terlalu dalam. Luka yang ditinggalkan Farhan tidak mungkin bisa disembuhkan begitu saja. Apalagi saat ia mengungkapkan semua bukti perselingkuhan Farhan di depan mertuanya. "Bu, saya tahu Farhan meminta bantuan ibu. Saya tahu dia meminta ibu untuk membujuk saya," ucap Dina, suaranya kembali dingin. "Tapi ibu tidak tahu semua yang telah dia lakukan. Dia tidak hanya berselingkuh dan menghamili Rini. Dia juga menggunakan uang saya untuk membiayai Rini. Saya punya semua bukti transfernya." Ibu Ratna terdiam, wajahnya berubah pucat. Ia tidak menyangka putranya bisa berbuat sejauh itu. Semua yang ia yakini tentang Farhan, putranya yang baik dan setia, kini runtuh. Dina berdiri dari kursinya. "Maaf, Bu. Saya harus pergi. Saya harap ibu mengerti posisi saya." Dina meninggalkan Ibu Ratna yang masih duduk termenung, sendirian. Ia menolak mentah-mentah permintaan mertuanya, dan malah mengungkapkan semua bukti pengkhianatan Farhan di depan Ibu Ratna. Rencana Farhan untuk mendapatkan bantuan ibunya, kini menjadi bumerang yang justru semakin memperburuk posisinya. Di satu sisi, ia telah kehilangan istrinya. Di sisi lain, ia juga telah kehilangan kepercayaan ibunya. Saat Farhan menelepon ibunya malam itu, ia hanya mendapatkan jawaban dingin. "Farhan, ibu tidak bisa membantumu," ucap Ibu Ratna. "Kamu telah melakukan kesalahan yang sangat besar. Ibu tidak bisa membenarkan perbuatanmu. Ibu tidak bisa membela kamu." Farhan hanya bisa terdiam,
menyesali perbuatannya. Rencananya untuk melakukan serangan balik kepada Dina justru berbalik arah. Ia semakin terjebak dalam lubang yang ia gali sendiri. Ruang sidang di Pengadilan Agama Jakarta terasa dingin dan mencekam. Di dalamnya, suasana dipenuhi ketegangan yang pekat, seolah udara pun ikut membeku. Dina duduk di satu sisi, didampingi oleh Pak Gunawan, pengacara andalannya yang berwajah tegas dan penuh percaya diri. Di sisi lain, Farhan duduk sendirian. Ia tidak menyewa pengacara, karena ia merasa bahwa ia tidak pantas untuk membela diri. Matanya terlihat lelah, wajahnya pucat, dan raut penyesalan yang mendalam terukir jelas. Mediasi perceraian dimulai. Hakim mencoba mencari jalan tengah, mencoba melihat apakah masih ada secercah harapan untuk menyatukan kembali pasangan suami istri yang terlihat begitu hancur ini. Saudara Farhan, apakah Anda masih ingin mempertahankan pernikahan ini? Tanya sang hakim dengan suara tenang namun berwibawa. Farhan menatap Dina, matanya penuh permohonan. Ya, Yang Mulia. Saya sangat ingin mempertahankan pernikahan ini. Saya mencintai Dina. Saya bersedia melakukan apapun untuk mendapatkan maafnya, jawab Farhan, suaranya bergetar. Hakim kemudian menoleh ke arah Dina. Nyonya Dina, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda masih memiliki cinta untuk suami Anda? Dina menarik napas panjang. Ia berusaha menguatkan hatinya. Di dalam lubuk hatinya yang paling dalam, ia tahu ia masih mencintai Farhan. Tetapi, pengkhianatan itu terlalu dalam, terlalu menyakitkan. Yang Mulia, ucap Dina dengan suara lantang dan tegas. Saya tidak bisa lagi hidup bersama dengan pria yang telah menghancurkan kepercayaan saya. Cinta tidak bisa dibangun di atas kebohongan. Saya ingin berpisah. Saya ingin perceraian. Mendengar pernyataan Dina, raut wajah Farhan semakin sedih. Ia menunduk, tidak lagi memiliki kekuatan untuk berargumen. Baiklah, kata sang hakim. Karena mediasi tidak mencapai kesepakatan, kita akan melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu pembuktian. Pihak penggugat, apakah Anda siap? Pak Gunawan mengangguk. Siap, Yang Mulia. Dan disinilah pertempuran sesungguhnya dimulai. Pak Gunawan, dengan suaranya yang lantang dan tegas, mulai memaparkan bukti-bukti pengkhianatan Farhan. Yang Mulia, kami memiliki bukti-bukti kuat bahwa tergugat, Farhan, telah berselingkuh dengan pembantu rumah tangganya sendiri, Saudari Rini, hingga menghamilinya. Kami memiliki bukti transfer dana dari rekening tergugat ke rekening Saudari Rini. Kami juga memiliki bukti pesan singkat yang menunjukkan adanya hubungan terlarang di antara mereka. Farhan hanya bisa terdiam, mendengarkan setiap kata yang diucapkan Pak Gunawan. Setiap bukti yang dipaparkan, bagai anak panah yang menembus hatinya. Ia merasa malu, merasa bersalah, dan merasa hancur. Ia tidak bisa membantah, karena semua yang dikatakan itu benar adanya. Namun, Pak Gunawan tidak berhenti di situ. Ia melanjutkan, dan, selain gugatan cerai, klien kami juga menuntut untuk mengambil kembali semua aset yang pernah ia berikan kepada tergugat. Termasuk rumah di Pondok Indah, mobil Ferrari, dan saham perusahaan milik klien kami. Farhan tersentak. Ia menatap Dina dengan raut wajah tidak percaya. Dina, tolong jangan lakukan ini, bisik Farhan. Dina tidak menoleh, ia hanya menatap kosong ke depan. Pak Gunawan melanjutkan, semua aset ini adalah aset milik klien kami sebelum menikah. Aset ini diberikan kepada tergugat sebagai hadiah atas nama cinta. Dan, karena cinta itu kini telah hancur oleh pengkhianatan, maka kami menuntut agar semua aset itu kembali kepada pemiliknya yang sah. Farhan, yang tadinya hanya terdiam, akhirnya angkat bicara. Yang Mulia, aset-aset itu adalah hadiah. Itu adalah bukti cinta Dina kepada saya. Kami sudah menikah selama 10 tahun. Seharusnya ada harta gono gini.
Saya berhak atas sebagian dari aset itu. Pak Gunawan tersenyum sinis. Saudara Farhan, aset-aset ini adalah hadiah yang diberikan atas nama cinta. Ketika cinta itu dikhianati, maka hadiah itu kehilangan maknanya. Semua bukti transfer dan dokumen kepemilikan ada di tangan kami. Dan kami memiliki saksi-saksi yang akan menguatkan argumen kami. Ruang sidang kembali hening. Hakim mencatat semua argumen yang ada. Dina dan Farhan duduk di kursi mereka, terpisah oleh sebuah meja yang terasa begitu jauh. Mereka saling berhadapan, dengan pengacara yang saling beradu argumen, mengubah ruang sidang menjadi medan pertempuran emosi. Namun, di balik semua pertarungan itu, yang ada hanyalah dua hati yang hancur, dua jiwa yang terluka. Farhan yang menyesali perbuatannya, dan Dina yang berusaha bangkit dari kehancuran. Dina melangkah keluar dari ruang sidang dengan langkah tegar. Di sampingnya, Pak Gunawan berjalan dengan wajah puas. Kita memiliki posisi yang sangat kuat, Nyonya Dina. Saya yakin, semua aset itu akan kembali kepada Anda, ujarnya mantap. Dina hanya mengangguk, tanpa menunjukkan ekspresi apapun. Di mata orang lain, ia terlihat sebagai wanita kuat yang berani melawan pengkhianatan. Ia adalah Dina yang tegar, pengusaha sukses yang tidak akan membiarkan dirinya dihancurkan. Namun, begitu ia sampai di rumah Sarah, benteng pertahanan itu runtuh. Pintu apartemen tertutup, menyisakan keheningan yang mencekam. Dina mengunci pintu kamarnya, menjatuhkan tasnya ke lantai, dan ambruk di pinggir ranjang. Air mata yang selama ini ia tahan akhirnya tumpah. Bukan tangisan kemarahan, melainkan tangisan kepedihan yang dalam. Ia menangis terseduh-seduh, membiarkan semua rasa sakit, kecewa, dan amarah yang ia rasakan mengalir keluar. Dina mengambil sebuah bantal dan memeluknya erat-erat, seolah memeluk Farhan yang dulu ia cintai. Kenangan-kenangan manis berkelebat di benaknya. Tawa Farhan yang renyah saat mereka bercanda, tatapan matanya yang penuh cinta saat mereka menikah, ciuman hangat yang selalu ia berikan setiap pagi. Semua itu kini terasa seperti mimpi buruk yang indah. Semua kenangan itu terasa begitu nyata, tetapi kini tidak lagi memiliki makna. Di samping tempat tidur, ada sebuah laci kecil yang berisi album foto pernikahan mereka. Dina mengambilnya, membuka halaman demi halaman, menatap wajah mereka yang begitu bahagia di sana. Matanya tertuju pada sebuah foto di mana Farhan sedang menggendongnya di sebuah pantai. Dina tersenyum pahit. Memori hari itu terasa begitu hidup. Mereka berdua lari-larian di pinggir pantai, tertawa-tawa, saling melempar air. Hari itu, Dina merasa menjadi wanita paling bahagia di dunia. Kini, semua itu telah hilang. Dihancurkan oleh kebohongan dan pengkhianatan Farhan. Dina menutup album foto itu dengan tergesa-gesa, tidak sanggup lagi melihatnya. Hatinya terasa sakit, seolah ada serpihan kaca yang menusuk-nusuk di dalam dadanya. Ia ingin melupakan Farhan, ia ingin membencinya dengan sepenuh hati, tetapi ia tidak bisa. Cinta yang ia miliki untuk Farhan begitu dalam, begitu mendarah daging, sehingga menghapusnya terasa seperti mencabut paksa sebagian dari jiwanya. Di sisi lain, Farhan juga mengalami hal yang sama. Ia kembali ke rumah yang kini terasa dingin dan sepi. Rumah yang seharusnya menjadi tempatnya berbagi kebahagiaan dengan Dina, kini menjadi penjara bagi kesendiriannya. Ia duduk di ruang tengah, di mana Dina merobek foto pernikahan mereka. Ia memungut potongan-potongan foto itu, mencoba menyatukannya kembali, tetapi sia-sia. Foto itu telah hancur, sama seperti pernikahan mereka. Farhan menunduk, menangisi kebodohannya. Ia tidak tahu bagaimana bisa ia melakukan kesalahan sebesar itu. Nafsu sesaat telah menghancurkan 10 tahun pernikahan yang indah. Ia telah kehilangan wanita yang paling ia cintai, dan ia tahu, ia pantas mendapatkannya. Hatinya terasa begitu kosong, seolah ada lubang besar yang menganga. Ia merindukan Dina,
merindukan senyumnya, suaranya, kehadirannya. Tetapi semua itu, kini hanya tinggal kenangan pahit. Di kamar yang berbeda, Farhan melihat jam tangan yang diberikan Dina saat ulang tahunnya. Ia mengambilnya, membelainya dengan lembut. Ukiran DF di belakangnya kini terasa seperti sebuah ejekan. Simbol cinta yang tulus kini berubah menjadi simbol pengkhianatan. Ia memakai jam tangan itu, bukan lagi karena bangga, melainkan sebagai pengingat akan kesalahannya. Pengingat bahwa ia telah menghancurkan hadiah terindah dari wanita yang paling tulus mencintainya. Malam itu, keduanya menangis. Dina menangis karena pengkhianatan yang ia rasakan. Farhan menangis karena penyesalan yang mendalam. Mereka terpisah oleh jarak, tetapi hati mereka sama-sama hancur. Dua jiwa yang terluka, menanggung beban kepedihan yang sama. Proses persidangan berjalan cukup cepat, berkat bukti-bukti yang kuat dan tak terbantahkan yang diajukan oleh Pak Gunawan. Hari yang dinantikan Dina akhirnya tiba. Putusan hakim telah dibacakan. Dina, ditemani Pak Gunawan, hadir di ruang sidang. Farhan juga ada, duduk dengan kepala tertunduk, menanti nasibnya. Hakim membacakan putusan. Pernikahan Dina dan Farhan resmi berakhir. Dan, yang paling penting bagi Dina, semua aset yang ia berikan kepada Farhan, termasuk rumah mewah, saham perusahaan, dan mobil sport Ferrari, harus dikembalikan kepada Dina. Farhan, yang mendengar putusan itu, hanya bisa menghela napas pasrah. Ia tahu, inilah konsekuensi dari perbuatannya. Ia telah kehilangan segalanya, dan tidak ada yang bisa ia lakukan untuk mengubahnya. Setelah persidangan, Dina tidak langsung kembali ke rumah Sarah. Ia meminta Pak Gunawan untuk menemaninya ke rumah yang dulu ia tinggali bersama Farhan. Di sana, mereka menemukan Farhan sedang duduk di teras, menatap kosong ke arah kolam. Dina berjalan mendekat, dengan sebuah amplop di tangannya. "Farhan," sapa Dina, suaranya datar. Farhan mendongak. Matanya yang merah dan bengkak menunjukkan betapa hancurnya ia. "Dina," bisiknya. Dina tidak membuang waktu. Ia menyerahkan amplop itu. "Ini adalah salinan putusan pengadilan. Semua aset itu sekarang kembali kepadaku, termasuk mobil Ferrari itu. Kau harus mengosongkan rumah ini dalam waktu 24 jam. Farhan mengambil amplop itu, tangannya gemetar. "Dina, aku mohon, jangan lakukan ini. Biarkan aku tinggal di sini. Aku tidak punya tempat lain." Dina hanya menatapnya dingin. "Dulu kau punya rumah, Farhan. Dulu kau punya segalanya. Tapi kau mengkhianatinya. Kau tidak pantas berada di sini." Di halaman, sebuah mobil derek besar telah siap. Dina menunjuk mobil derek itu. "Mobil itu akan mengangkut mobil Ferrari MU. Kau bisa menyaksikannya sendiri." Farhan terdiam, pandangannya kosong. Ia menoleh ke arah garasi. Mobil Ferrari merah yang dulu ia banggakan, yang dulu menjadi simbol kesuksesan mereka, kini akan diambil kembali. Mobil itu adalah hadiah ulang tahun darinya beberapa tahun lalu, sebuah hadiah yang diberikan dengan penuh cinta. Kini, mobil itu akan dibawa pergi, menjadi monumen bisu dari cinta mereka yang telah mati. Mobil derek mulai bergerak, mengangkut Ferrari merah itu. Farhan hanya bisa menatapnya, air matanya menetes. Ia teringat saat-saat ia dan Dina mengendarai mobil itu, berteriak kegirangan di jalanan tol, tertawa-tawa. Kini, semua itu hanya tinggal kenangan. Dina menyaksikan semuanya dari teras, tanpa ekspresi. Hatinya masih sakit, tetapi ia tahu, ini adalah satu-satunya cara untuk ia bisa bangkit. Ia harus mengambil kembali apa yang menjadi haknya. Ia harus menutup bab ini dari hidupnya. Ia harus melanjutkan hidupnya tanpa Farhan. Setelah mobil derek itu pergi, Dina berbalik, meninggalkan Farhan yang masih duduk sendirian,
dikelilingi oleh kesunyian dan kesedihan. Di belakangnya, Farhan hanya bisa menyesali perbuatannya. Ia telah kehilangan istrinya, rumahnya, mobilnya, saham perusahaannya. Ia telah kehilangan segalanya. Kini, Dina tinggal sendirian di sebuah apartemen mewah yang ia beli beberapa tahun lalu. Ia telah mengambil alih kendali penuh atas hidupnya, tetapi hatinya terasa kosong. Malam hari, setelah menyelesaikan semua pekerjaan, ia duduk di sofa, memandangi keramaian kota dari jendela. Tiba-tiba, ia mendengar suara ketukan di pintu. Saat dibuka, seorang kurir berdiri di sana, memegang sebuah paket kecil. "Untuk Ibu Dina dari Bapak Farhan," ucap kurir itu. Dina mengerutkan kening. Ia ingin menolak, tetapi rasa penasaran menguasai dirinya. Ia menerima paket itu, lalu masuk ke dalam. Di dalamnya, terdapat sebuah kotak kecil dari kayu, diukir dengan nama Farhan. Dina membukanya dengan hati-hati. Di dalam kotak itu, terdapat sebuah surat yang dilipat rapi, dan sebuah USB flash drive. Dina membuka surat itu. Tulisan tangan Farhan yang rapi dan elegan memenuhi halaman. "Untuk Dina, istriku tersayang. Aku tidak tahu apakah kamu akan membaca surat ini. Aku tidak tahu apakah kamu akan memaafkanku. Tapi, aku harus mencoba. Aku harus mengatakan semua yang ada di dalam hatiku. Aku tahu, aku telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupku. Aku menghancurkan pernikahan kita, menghancurkan kebahagiaan kita, dan yang paling penting, menghancurkan hatimu. Setiap hari, aku hidup dalam penyesalan yang mendalam. Aku merindukanmu, Dina. Aku merindukan tawa manismu, senyummu yang hangat, dan matamu yang selalu memandangku dengan cinta. Aku merindukan saat-saat kita menikmati senja di taman belakang, merencanakan liburan, dan berbagi cerita. Semua itu kini hanyalah kenangan pahit yang terus menghantuiku. Aku tahu, permintaan maafku tidak akan cukup. Tapi, aku ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar mencintaimu. Aku berjanji akan melakukan apapun untuk menebus kesalahanku. Aku tahu kamu tidak akan kembali. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa kamu adalah wanita terpenting dalam hidupku. Selamanya. Tolong, tontonlah isi dari flash drive ini. Ini adalah hadiah terakhirku untukmu. Hadiah yang tulus dari hatiku, yang penuh dengan penyesalan. Dengan cinta yang tak pernah hilang. Farhan." Air mata Dina menetes membasahi surat itu. Tangannya gemetar. Ia tidak tahu harus merasa apa. Antara amarah, benci, dan sebuah perasaan lain yang selama ini ia coba kubur dalam-dalam. Cinta. Ia masih mencintai Farhan, tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa kembali ke Farhan. Luka yang ia rasakan terlalu dalam. Dina mengambil USB flash drive itu, lalu memasukkannya ke laptop. Sebuah video mulai diputar. Video itu berisi kompilasi foto-foto dan video mereka selama 10 tahun pernikahan. Ada video saat mereka liburan ke Paris, saat mereka tertawa di taman bunga, saat mereka merayakan ulang tahun, dan masih banyak lagi. Farhan telah menyatukan semua kenangan itu menjadi sebuah video yang indah, diiringi lagu kesukaan mereka. Air mata Dina semakin deras. Di akhir video, ada sebuah video Farhan. Di sana, Farhan terlihat lebih kurus dan pucat. "Dina," katanya, suaranya serak. "Aku tahu, kamu pasti sedang marah padaku. Aku pantas mendapatkan itu. Tapi, aku ingin kamu tahu, bahwa di balik semua kesalahan yang aku lakukan, aku tidak pernah berhenti mencintaimu. Aku membuat video ini sebagai pengingat, bukan hanya untukmu, tapi juga untukku. Pengingat tentang betapa indahnya cinta kita, dan betapa bodohnya aku telah menghancurkannya." Farhan kemudian mengambil sebuah gitar, dan mulai menyanyikan lagu kesukaan mereka. Suaranya yang merdu namun penuh kesedihan, membuat hati Dina semakin teriris. Di dalam video itu, Farhan terlihat begitu menyesal,
begitu hancur. Video berakhir. Dina terdiam, mematung di depan laptop. Hatinya terasa remuk. Di satu sisi, ia tahu bahwa Farhan memang tulus menyesal. Tetapi, di sisi lain, ia juga tahu bahwa penyesalan itu tidak akan bisa menghapus luka yang ia rasakan. Dina berada di persimpangan jalan. Ia harus memilih, terus maju dan melupakan Farhan, atau memaafkannya dan membuka kembali pintu hatinya. Surat dan video dari Farhan membuatnya dilema. Ia tahu, ia harus mengambil keputusan yang paling sulit dalam hidupnya. Tangisan Dina akhirnya mereda, digantikan oleh keheningan yang menyakitkan. Ia menatap layar laptopnya yang menampilkan wajah Farhan, penuh penyesalan. Hatinya masih bergejolak, bingung harus merasakan apa. Di satu sisi, ia tersentuh oleh video dan surat Farhan. Di sisi lain, ingatan akan pengkhianatan itu terlalu kuat untuk dilupakan. Dina memutuskan untuk tidak membalas. Ia menganggap ini sebagai taktik Farhan untuk mendapatkan kembali cintanya. Atau mungkin, untuk memanipulasi hatinya agar ia menghentikan tuntutan hukum. Esoknya, Dina kembali ke kantor Pak Gunawan. Ia ingin memeriksa kembali semua dokumen yang ia miliki. Ia merasa ada yang janggal. Farhan seolah terlalu mudah melepaskan segalanya. Saat meneliti dokumen kepemilikan aset, mata Dina terpaku pada sebuah nama aset yang ia rasa tidak familiar. Sebuah apartemen di luar kota, yang tercantum atas nama Farhan. Dina ingat ia pernah membelikan sebuah apartemen di luar kota untuk Farhan, sebagai hadiah pernikahan mereka yang kelima. Tapi, Farhan selalu mengatakan apartemen itu hanya digunakan untuk urusan bisnis, sebagai tempat tinggal sementara saat ia harus menyelesaikan proyek arsitektur di luar kota. Dina merasa ada yang tidak beres. Ia meminta Pak Gunawan untuk menyelidiki apartemen itu. Pak Gunawan menyanggupi, dan dalam waktu singkat, ia mendapatkan informasi yang sangat mengejutkan. "Nyonya Dina," kata Pak Gunawan dengan nada serius di telepon, "apartemen itu tidak digunakan untuk urusan bisnis. Kami menemukan bukti bahwa apartemen itu digunakan sebagai tempat tinggal Rini selama ini. Dan, lebih parahnya lagi, apartemen itu digunakan Farhan untuk pertemuan rahasia dengan Rini." Mendengar kabar itu, hati Dina mencelos. Ia merasa seperti ditusuk berulang kali. Bukan hanya berselingkuh dan menghamili pembantu di rumah mereka sendiri, Farhan juga menggunakan apartemen yang ia beli dengan cinta untuk bersembunyi dari matanya. Dina merasa muak. Semua kata-kata penyesalan Farhan, semua air mata yang ia tumpahkan saat persidangan, semua itu terasa seperti kebohongan besar. Ia tahu, di balik wajah menyesal Farhan, ada pengkhianatan lain yang belum terungkap. Amarah Dina kembali membara. Kali ini, amarahnya bukan lagi hanya karena pengkhianatan, tetapi juga karena Farhan telah memanipulasi dan membohonginya berulang kali. Ia merasa begitu bodoh karena sempat meragukan keputusannya. Ia sempat berpikir untuk memaafkan Farhan, tetapi sekarang, ia yakin ia harus terus maju. Ia tidak akan membiarkan dirinya ditipu lagi. Dina segera meminta Pak Gunawan untuk mengajukan tuntutan baru. "Pak Gunawan, saya ingin apartemen itu juga kembali kepada saya. Dan, saya ingin semua bukti ini digunakan untuk memperkuat posisi saya di pengadilan. Saya ingin semua orang tahu betapa liciknya Farhan." Pak Gunawan mengangguk. "Tentu, Nyonya. Kami akan segera mengurus semuanya." Sementara itu, Farhan, yang masih tinggal di sebuah kontrakan kecil, merasa sedikit lega. Ia merasa bahwa surat dan video yang ia kirimkan telah berhasil melunakkan hati Dina. Ia menunggu dengan cemas balasan dari Dina, berharap ia bisa mendapatkan kesempatan kedua. Ia tidak tahu bahwa di balik semua ketenangan yang ia rasakan, badai baru sedang datang. Badai yang jauh lebih besar dan lebih kuat dari yang sebelumnya. Suatu sore, sebuah surat panggilan kembali datang. Farhan membuka surat itu.
dan matanya melebar saat membaca isinya. Dina tidak hanya menuntut apartemen itu kembali, tetapi juga menuntut agar Farhan bertanggung jawab atas semua kebohongan dan manipulasi yang telah ia lakukan. Farhan jatuh terduduk. Ia menyadari, usahanya untuk memohon maaf telah sia-sia. Ia tidak hanya gagal mendapatkan maaf Dina, tetapi juga semakin memperburuk posisinya. Ia telah kehilangan segalanya, dan kini, ia juga harus menghadapi konsekuensi dari pengkhianatan yang paling dalam. Ia telah meremehkan Dina. Ia telah meremehkan kekuatan hati seorang wanita yang telah ia lukai. Dan kini, ia harus menanggung semua akibatnya. Sidang lanjutan kasus perceraian Dina dan Farhan kembali digelar. Kali ini, suasana terasa jauh lebih tegang. Di satu sisi, Dina duduk dengan wajah penuh amarah, didampingi oleh Pak Gunawan yang telah menyiapkan bukti-bukti baru. Di sisi lain, Farhan, yang kini terlihat lebih kurus dan tak terurus, duduk sendirian, menanti nasibnya dengan pasrah. Hakim membuka persidangan. Saudara Farhan, pihak penggugat telah mengajukan bukti baru bahwa Anda telah menggunakan apartemen milik Nyonya Dina untuk pertemuan rahasia dengan saudari Rini. Apa tanggapan Anda? Farhan terdiam. Ia tidak bisa menyangkalnya. Ia menatap Dina dengan mata penuh penyesalan, seolah memohon maaf tanpa kata. Namun, Dina hanya membalasnya dengan tatapan dingin. Yang mulia, ucap Farhan dengan suara bergetar, saya akui kesalahan saya. Saya memang menggunakan apartemen itu untuk bertemu dengan Rini. Tapi, saya mohon jangan ambil apartemen itu. Itu adalah satu-satunya tempat tinggal yang saya punya. Pak Gunawan tertawa sinis. Saudara Farhan, Anda lupa? Apartemen itu juga dibeli dengan uang klien saya. Dengan uang yang seharusnya digunakan untuk membangun kebahagiaan rumah tangga, bukan untuk berselingkuh. Farhan tidak bisa membantah. Ia hanya bisa menunduk, malu dengan semua kebohongan yang telah ia lakukan. Namun, di tengah persidangan yang panas, ada satu hal yang membuat Dina dan Farhan kembali berdebat sengit. Hakim bertanya tentang nasib anak yang dikandung Rini. Saudara Farhan, apakah Anda akan bertanggung jawab penuh atas anak yang dikandung saudari Rini? Farhan mengangkat kepalanya, menatap Dina dengan raut wajah memohon. Saya akan bertanggung jawab, Yang Mulia. Anak itu adalah anak saya. Saya akan menafkahi dia. Saya akan memastikan dia tumbuh dengan baik. Mendengar itu, amarah Dina kembali membara. Farhan, apakah kau lupa? Kau sudah tidak punya apa-apa lagi. Bagaimana kau akan menafkahi anak itu? Apakah kau akan menggunakan uangku lagi? Tanya Dina, suaranya dipenuhi amarah. Tidak, Dina, tidak. Farhan membantah. Aku akan bekerja keras. Aku akan mencari uang. Aku tidak akan meminta bantuanmu lagi. Oh ya? Dengan apa? Dengan keahlianmu berselingkuh, sindir Dina tajam. Dina, cukup, teriak Farhan, tidak bisa lagi menahan emosinya. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku telah menghancurkanmu. Tapi, jangan pernah lagi meremehkan diriku. Aku masih punya harga diri. Aku masih bisa bertanggung jawab atas perbuatanku. Ruang sidang menjadi hening. Suasana terasa semakin tegang. Hakim mencoba menenangkan mereka. Baiklah, saya rasa ini cukup. Saya akan mempertimbangkan semua bukti dan pernyataan yang ada. Dina dan Farhan duduk kembali di kursi mereka, terpisah oleh sebuah jurang emosi yang begitu dalam. Pertarungan sengit di persidangan kali ini bukan lagi hanya tentang aset, tetapi juga tentang harga diri dan masa depan. Dina, yang tadinya penuh amarah, kini merasa iba melihat Farhan yang begitu hancur. Namun, ia tahu, ia tidak bisa lagi memaafkan. Ia harus tetap tegar, ia harus tetap kuat. Dina pulang dari persidangan dengan hati yang masih kalut.
Perdebatan sengit dengan Farhan di ruang sidang membuatnya lelah secara emosional. Ia merasa iba, tetapi juga muak. Farhan yang dulu ia kenal sebagai sosok yang hangat dan penuh cinta, kini terlihat begitu rapuh dan hancur. Namun, Dina tahu, ia tidak bisa membiarkan perasaannya menguasai dirinya. Ia harus tetap fokus pada tujuannya. Sore itu, dalam keadaan yang tidak karuan, Dina memutuskan untuk pergi ke tempat yang selalu memberinya ketenangan, makam ibunya. Ia membeli sebuket bunga mawar putih, bunga kesukaan ibunya, dan mengemudi menuju pemakaman. Udara di sana terasa sejuk, dan pepohonan rindang membuat suasana menjadi teduh. Dina berjalan perlahan, mencari makam ibunya yang terletak di bawah pohon Kamboja. Saat ia sampai, ia duduk bersimpuh, meletakkan bunga mawar itu di atas pusara. Ia mengusap batu nisan yang terukir nama ibunya. Air mata yang selama ini ia tahan, akhirnya menetes. Ia menangis, tetapi bukan tangisan yang dipenuhi amarah, melainkan tangisan yang penuh kepedihan dan kerinduan. "Mama," bisiknya, suaranya serak. "Dina datang. Dina rindu Mama." Dina mulai bercerita, seolah ibunya berada di sana, mendengarkan setiap keluh kesahnya. Ia bercerita tentang Farhan, tentang pengkhianatan yang ia lakukan, tentang rasa sakit yang ia rasakan, dan tentang semua perjuangannya di pengadilan. Dina bingung. "Ma," katanya, terisak. Dina harus bagaimana? Dina tahu, Farhan menyesal. Tapi, "Ma, luka yang dia berikan terlalu dalam." Dina tidak tahu apakah Dina bisa memaafkannya. Dina menunduk, membenamkan wajahnya di antara lutut. Ia merasa lelah. Lelah berjuang, lelah berperang dengan perasaannya sendiri. Ia ingin kembali ke masa lalu, saat semuanya masih indah, saat ia dan Farhan masih saling mencintai tanpa ada rahasia dan pengkhianatan. Namun, ia tahu itu tidak mungkin. Yang bisa ia lakukan hanyalah terus maju. Ia harus kuat. Ia harus bangkit. "Mama," bisiknya lagi, "Dina butuh kekuatan. Dina mohon, beri Dina kekuatan untuk menghadapi semua ini. Beri Dina ketenangan hati." Dina tahu, Mama pasti tidak ingin melihat Dina sedih seperti ini. Angin berhembus sejuk, seolah membelai pipi Dina. Dina merasa ada sebuah kekuatan baru yang mengalir di dalam dirinya. Ia merasa tenang, seolah ibunya benar-benar ada di sana, memeluknya dan memberinya kekuatan. Ia menyadari bahwa ia tidak sendirian. Ia memiliki dirinya sendiri, dan ia memiliki kekuatan untuk bangkit. Setelah merasa sedikit lebih baik, Dina berdiri. Ia mengusap air matanya, lalu menatap makam ibunya. Dina janji, "Ma, Dina tidak akan menyerah. Dina akan bangkit dan memulai hidup baru. Dina akan bahagia," ucapnya dengan suara mantap. Dina meninggalkan makam ibunya dengan sebuah tekad baru. Ia tidak akan membiarkan dirinya dihancurkan oleh Farhan. Ia akan menggunakan semua rasa sakit ini sebagai bahan bakar untuk bangkit, untuk menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Di sisi lain, Farhan berada di kamar kontrakannya, menatap kosong keluar jendela. Ia merasa sangat bersalah. Ia tahu, ia telah menghancurkan hidup Dina, menghancurkan wanita yang paling ia cintai. Ia juga tahu, tidak ada yang bisa ia lakukan untuk mengembalikan semuanya. Ia hanya bisa hidup dengan penyesalan yang mendalam, menunggu konsekuensi dari perbuatannya. Setelah kunjungannya ke makam ibunya, Dina merasa ada kekuatan baru dalam dirinya. Ia tidak lagi ingin tenggelam dalam kesedihan. Ia ingin bangkit. Ia kembali ke apartemennya, mengambil semua dokumen dan bukti-bukti yang ia miliki, dan meninjau kembali kasusnya. Ia menyadari, ada satu hal lagi yang harus ia lakukan. Memberikan Farhan satu kesempatan terakhir untuk melihatnya, bukan sebagai istri yang terluka, melainkan sebagai wanita yang telah bangkit dari kehancuran. Dina meminta Pak Gunawan untuk mengatur pertemuan dengan Farhan,
bukan di pengadilan, melainkan di sebuah tempat yang netral, di sebuah kafe. Farhan, yang masih terkejut dengan permintaan Dina, menyanggupi. Ia datang dengan wajah yang tegar, tetapi matanya tidak bisa menyembunyikan kesedihan dan penyesalan yang mendalam. Saat Farhan duduk di hadapannya, Dina tidak lagi melihat pria yang ia cintai. Ia melihat seorang pria yang telah menghancurkan hatinya, seorang pria yang kini harus menanggung konsekuensi dari perbuatannya. "Aku tidak akan membuang waktumu, Farhan," ucap Dina. Suaranya terdengar dingin dan tegas. "Aku sudah memikirkan semuanya. Aku sudah memaafkanmu." Mendengar kata-kata itu, Farhan terkejut. Matanya melebar, dan ia menatap Dina dengan raut wajah tidak percaya. "Dina, kamu serius?" "Aku serius," jawab Dina, menatap Farhan lurus di matanya. "Aku memaafkanmu atas semua yang telah kamu lakukan. Aku memaafkanmu karena telah menghancurkan hatiku, membohongiku, dan menghamili pembantuku sendiri. Aku memaafkanmu karena aku tidak ingin lagi hidup dengan kebencian di dalam hatiku." Air mata Farhan menetes. Ia merasa begitu lega, tetapi juga merasa malu. "Dina, terima kasih. Aku tidak tahu bagaimana harus mengucapkan terima kasih. Aku berjanji akan menebus semua kesalahanku. Aku akan bekerja keras. Aku akan membuktikan." "Tunggu, Farhan," potong Dina. "Aku memaafkanmu, tapi aku tidak akan kembali kepadamu." Farhan terdiam. Senyum di wajahnya memudar. "Apa maksudmu?" "Aku akan memulai hidup baru, tanpamu," jawab Dina. "Aku memaafkanmu, bukan untukmu, melainkan untuk diriku sendiri. Aku tidak ingin lagi hidup dengan kebencian di dalam hatiku. Aku ingin damai." "Tapi, kita bisa mulai dari awal lagi," pinta Farhan, suaranya putus asa. "Aku akan melakukan apapun." Dina menggelengkan kepalanya. "Maaf, Farhan. Aku tidak bisa. Kepercayaan yang telah kita bangun selama 10 tahun, telah hancur. Dan, aku tidak bisa membangunnya kembali." Farhan menunduk, air matanya menetes di atas meja. Ia menyadari, ia telah kehilangan Dina selamanya. Dina yang memaafkannya, bukanlah Dina yang dulu ia kenal. Dina yang ada di hadapannya sekarang adalah Dina yang kuat, yang telah bangkit dari kehancuran. Dina berdiri dari kursinya. "Selamat tinggal, Farhan. Aku harap kamu bisa bertanggung jawab atas perbuatanmu. Aku harap kamu bisa menjadi ayah yang baik untuk anakmu. Dan, aku harap kamu bisa menemukan kebahagiaanmu sendiri." Dina berbalik dan meninggalkan Farhan yang terkejut, sendirian. Ia melangkah keluar dari kafe, meninggalkan masa lalunya di belakang. Di luar, ia menarik napas panjang, menghirup udara segar. Ia merasa bebas. Ia merasa lega. Ia telah memaafkan Farhan, tetapi ia juga telah memutuskan untuk melangkah maju. Ia akan memulai hidup baru, tanpa beban masa lalu, tanpa beban kebencian. Dina berjalan keluar dari kafe dengan langkah ringan, meninggalkan Farhan yang masih duduk membisu. Keputusannya untuk memaafkan, tetapi tidak kembali, terasa seperti beban berat yang akhirnya terangkat dari pundaknya. Ia tidak lagi marah, tetapi juga tidak lagi memiliki cinta yang sama. Ia merasa bebas. Ia telah memenangkan pertarungan di pengadilan, tetapi kemenangan terbesarnya adalah memenangkan kedamaian di hatinya sendiri. Seminggu kemudian, semua aset mewah yang pernah ia berikan kepada Farhan telah kembali. Mobil Ferrari merah kini terparkir di garasi apartemennya, rumah di Pondok Indah kosong, dan saham-saham perusahaannya telah kembali atas namanya. Dina menatap semua aset itu. Ia menyentuh kap mobil sport yang dulu ia beli dengan bangga, memikirkan kembali janji-janji cinta yang menyertai hadiah itu. Ia merasa hampa. Semua kemewahan ini, terasa tidak berarti.
Dina memutuskan untuk mengambil langkah yang mengejutkan. Ia menelepon Pak Gunawan dan memintanya untuk mengurus surat-surat penting. "Pak, saya ingin mendonasikan semua aset ini ke Yayasan Amal," ucap Dina mantap. Pak Gunawan terkejut. "Nyonya Dina, apa Anda yakin? Semua aset ini bernilai sangat besar. Rumah, mobil, saham." "Saya yakin, Pak," jawab Dina. "Semua ini hanyalah kenangan pahit bagi saya. Saya tidak ingin lagi mengingatnya. Saya ingin membagikan kebahagiaan kepada orang lain, bukan menyimpan kepahitan itu untuk diri saya sendiri." Pak Gunawan akhirnya menyanggupi. Proses donasi pun berjalan dengan cepat. Rumah mewah di Pondok Indah diubah menjadi panti asuhan. Mobil Ferrari dijual dan hasilnya didonasikan untuk pendidikan anak-anak kurang mampu, dan saham-saham perusahaannya digunakan untuk membangun rumah sakit gratis. Dina tidak meminta imbalan apapun, ia hanya meminta agar semua donasi itu dirahasiakan, agar tidak ada yang tahu siapa yang mendonasikannya. Pada hari peresmian panti asuhan, Dina datang dengan menyamar. Ia mengenakan pakaian sederhana dan topi lebar, mencoba berbaur dengan keramaian. Di sana, ia melihat anak-anak kecil berlarian, tertawa, dan bermain. Hatinya terasa hangat. Ia tidak pernah merasa sebahagia ini, bahkan saat ia memiliki segalanya. Kekayaan batin dan ketenangan hati yang ia rasakan jauh lebih berharga dari semua aset yang pernah ia miliki. Di sudut lain, Farhan, yang kini bekerja sebagai arsitek di sebuah perusahaan kecil, juga datang. Ia datang tidak dengan niat untuk meminta kembali aset itu, melainkan hanya ingin melihat bagaimana tempat yang dulu menjadi rumahnya kini telah berubah. Ia berdiri di kejauhan, menatap Dina yang tersenyum dari balik topi lebarnya. Ia tidak bisa mendekat, ia hanya bisa menatapnya dari kejauhan, menyesali semua perbuatannya. Hujan tiba-tiba turun, membasahi jalanan. Dina bergegas pergi, meninggalkan Farhan yang masih berdiri di bawah guyuran hujan. Farhan tidak peduli dengan hujan yang membasahi dirinya. Ia hanya bisa menatap punggung Dina yang menghilang, menyadari bahwa ia telah kehilangan wanita terindah dalam hidupnya. Ia telah kehilangan cinta, dan juga semua yang ia miliki. Dan kini, ia hanya bisa menanggung semua konsekuensi dari perbuatannya, sendirian, di tengah hujan deras yang seolah ikut menangisi nasibnya. Setelah mengikuti kisah perjalanan Dina dan Farhan, kita bisa merenungkan banyak hal. Kisah mereka bukan sekadar tentang perselingkuhan, pengkhianatan, dan perpisahan, tetapi juga tentang kekuatan hati, harga diri, dan arti sejati dari sebuah kebahagiaan. Bagi kita semua, kisah ini mengajarkan bahwa pondasi sebuah hubungan yang kuat adalah kepercayaan dan kejujuran. Ketika fondasi itu runtuh, tidak peduli seberapa mewah atau indah bangunan yang ada di atasnya, semuanya akan ikut hancur. Kisah Dina juga menunjukkan bahwa memaafkan adalah sebuah proses yang sulit, tetapi juga merupakan kunci untuk melepaskan diri dari beban masa lalu. Memaafkan bukan berarti melupakan atau kembali kepada orang yang menyakiti kita, melainkan membebaskan diri kita dari rasa benci dan dendam yang bisa merusak diri sendiri. Kemudian, Farhan, karakternya mengajarkan kita tentang penyesalan yang tulus. Ia kehilangan segalanya, bukan hanya harta, tetapi juga orang yang paling mencintainya. Penyesalannya yang mendalam menjadi cerminan bahwa setiap pilihan, terutama yang didasari nafsu sesaat, akan selalu ada konsekuensinya. Ia harus belajar dari kesalahan, bangkit dari keterpurukan, dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Akhir cerita ini tidaklah monoton. Dina memilih untuk melepaskan semua aset yang ia perjuangkan, sebuah keputusan yang mengejutkan tetapi sangat menyentuh hati. Hal ini menunjukkan bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa diukur dari seberapa banyak harta yang kita miliki, melainkan dari ketenangan batin dan kebaikan yang kita tanamkan. Dia tidak lagi terikat dengan simbol-simbol cinta yang kini telah kosong, melainkan memilih untuk membangun kehidupan baru yang penuh makna dengan berbagi kepada sesama.
Semoga kisah Dina dan Farhan ini bisa menjadi renungan yang berharga bagi kita semua. Bahwa setiap badai pasti akan berlalu, dan setelah itu, kita akan menemukan pelangi dalam bentuk kedamaian dan kebahagiaan sejati.